Selama puluhan tahun, Piala Asia Futsal seperti kerajaan tertutup. Tahtanya hanya milik dua negara, Iran dan Jepang. Tidak ada nama lain. Tidak ada cerita baru. Setiap edisi seperti pengulangan sejarah yang sama. Sampai akhirnya Indonesia datang. Semifinal menjadi titik balik yang tak akan dilupakan. Indonesia menghadapi Jepang, 4 kali juara Asia, tim dengan tradisi dan pengalaman yang jauh lebih matang. Banyak yang memprediksi perjalanan Indonesia akan berhenti di sini. Tapi, yang terjadi justru sebaliknya. Indonesia menang 5-3. 5 gol ke gawang raksasa Asia. Bukan sekadar kemenangan, itu pernyataan bahwa status quo bisa runtuh. Kemenangan itu bukan hasil keberuntungan. Indonesia tidak bertahan total, tidak menunggu kesalahan lawan. Kita bermain dengan pressing tinggi, rotasi cepat, dan transisi agresif. Jepang dipaksa keluar dari ritme mereka, dipaksa mengikuti tempo Indonesia. Dan ketika Jepang kehilangan kendali permainan, Indonesia menghukum mereka. Ini bukan kejutan sesaat. Kemenangan atas Jepang membawa Indonesia ke final Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah keikutsertaan. Sebelumnya, kita selalu berada di level kompetitif, tapi belum benar-benar elit. Turnamen ini mengubah narasi itu. Indonesia resmi masuk ke panggung yang selama ini hanya dihuni dua kekuatan besar. Untuk pertama kalinya, nama Indonesia berdiri sejajar di partai puncak Asia. Di final, lawan yang dihadapi bukan tim biasa. Iran adalah pemilik 13 gelar juara Asia. Sejak turnamen ini digelar, hanya ada 2 negara yang pernah juara. Iran dengan 13 gelar dan Jepang dengan 4 gelar. Tidak pernah ada negara ketiga. Dominasi ini seperti hukum tak tertulis, dan Indonesia datang untuk hampir mematahkannya. Adu penalti memang soal detail kecil dan kekuatan mental. Indonesia akhirnya kalah tipis, tapi ini bukan kekalahan yang memalukan. Ini kekalahan dengan margin paling sempit. Satu arah bola yang berbeda bisa saja mengubah sejarah Asia. Indonesia nyaris menjadi negara ketiga yang menjuarai Piala Asia dan mengakhiri dominasi puluhan tahun. Dan ini bukan kebetulan satu turnamen. Sebelum Piala Asia, Indonesia sudah lebih dulu menjuarai AFF Futsal dan meraih emas SEA Games. Artinya, dominasi di Asia Tenggara sudah dibuktikan. Piala Asia hanya menjadi panggung pembuktian bahwa Indonesia tidak lagi sekadar raja regional, tetapi pesaing serius di level benua. Transformasi ini tidak lepas dari peran Hector Soto. Pelatih asal Spanyol ini membawa sistem modern, rotasi dinamis, power play, terorganisir, dan disiplin defensif yang kuat. Tapi, lebih dari sekadar taktik, ia mengubah mentalitas. Indonesia tidak lagi bermain untuk bertahan terhormat. Indonesia bermain untuk menang, bahkan melawan raksasa. Asia kini menghadapi realitas baru. Selama ini, Iran dan Jepang merasa nyaman di puncak. Sekarang,
Peta kekuatan mulai retak. Indonesia sudah membuktikan mampu mengalahkan Jepang dan mengimbangi Iran. Konsistensi ini menandakan sesuatu yang lebih besar sedang tumbuh. Dan dalam olahraga, ketika dinasti mulai merasa terancam, itu pertanda era baru sedang lahir. Ya, Indonesia belum mengangkat trofi, tapi sejarah tidak selalu dimulai dengan gelar. Kadang, sejarah dimulai dengan satu momen yang mengubah persepsi. Semifinal 5-3 melawan Jepang adalah peringatan. Final melawan Iran adalah deklarasi. Indonesia sudah mengetuk pintu kekuasaan futsal Asia. Sekarang pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia bisa juara. Pertanyaannya adalah kapan? Karena satu hal sudah jelas, Indonesia tidak datang untuk singgah. Indonesia datang untuk mengambil alih. Dan cepat atau lambat, salah satu dari dua dinasti itu harus bersiap kehilangan taktanya. Kita sekarang tidak hanya berbicara tentang satu turnamen. Ini bukan sekadar cerita tentang semifinal dramatis atau final yang ditentukan adu penalti. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang tumbuh di balik layar. Generasi emas futsal Indonesia. Sebuah generasi yang lahir dari sistem yang lebih rapi, dari mentalitas yang lebih kuat, dan dari pengalaman bertanding di level tertinggi Asia. Beberapa pemain muda kini menjadi pusat perhatian. Kecepatan mereka berbeda dari generasi sebelumnya. Intensitas permainan meningkat, duel 1 lawan 1 dimenangkan dengan percaya diri, dan keberanian mengambil keputusan di momen krusial semakin matang. Mereka tidak lagi bermain dengan rasa ragu. Mereka bermain dengan keyakinan bahwa mereka setara dengan siapapun di Asia. Motivasi pemain muda melonjak drastis. Anak-anak yang dulu hanya bermimpi, kini melihat bukti nyata bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Akademi futsal mulai dipenuhi talenta baru. Orang tua mulai percaya bahwa futsal bukan sekadar hobi, tetapi jalur prestasi yang serius dan menjanjikan. Ketika ekosistem bergerak, hasil besar biasanya mengikuti infrastruktur membaik, kompetisi lebih kompetitif, dan standar latihan meningkat. Semua itu menciptakan siklus positif. Dan siklus inilah yang bisa menjaga Indonesia tetap berada di jalur menuju puncak Asia, bahkan dunia. Di akhir kisah ini, yang perlu kita pahami bukan hanya hasil pertandingan, bukan hanya skor 5-3 melawan Jepang, bukan hanya adu penalti melawan Iran, yang lebih penting adalah perubahan pola pikir. Indonesia kini bermain tanpa rasa inferior, bermain dengan sistem, bermain dengan keberanian. Kita melihat bagaimana taktik modern mampu menyamakan peluang melawan dinasti besar. Kita melihat bagaimana statistik bukan sekadar angka, tetapi bukti dari proses yang berjalan. Dan kita melihat bagaimana masa depan futsal Indonesia kini terasa lebih cerah. Indonesia tidak lagi mengetuk pintu. Indonesia sudah berdiri di depan takhta. Kita tidak datang untuk jadi cerita selingan, tidak datang untuk jadi finalis yang dilupakan. Kita datang untuk merobohkan dominasi, untuk mengguncang dinasti, untuk memaksa Asia menulis ulang sejarahnya. Dan cepat atau lambat, takhta itu akan berpindah tangan.